Saudara, sidang sengketa Pilpres 2024 kini tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Di jalur inilah siapapun yang tidak puas dengan hasil pemilu bisa mendapatkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum saat ini tengah berproses di Mahkamah Konstitusi. Dengan tenggat waktu 14 hari, MK ditargetkan dapat menyelesaikan sengketa hasil pemilu 2024. Pada sidang perdana sengketa Pilpres, tim hukum dari Paslon 01 meminta Majelis Hakim menghadirkan 4 menteri Kabinet Presiden Jokowi untuk dihadirkan sebagai saksi berkaitan dengan pengerahan sumber daya negara, terutama soal pembagian bansos jelang pencoblosan. Keempat menteri yang diusulkan dipanggil yakni Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Untuk menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, guna didengar keterangannya dalam persidangan ini, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, nanti kami bahas itu. 4 menteri ya. 4 menteri, Yang Mulia, betul. Senada dengan tim hukum Paslon 01, tim hukum Paslon 03 Ganjar Mahfud juga meminta Majelis Hakim MK menghadirkan menteri jadi saksi. Permintaan ya dari Paslon 1, sebab kami juga ingin mengajukan hal yang sama, Yang Mulia. Kami banyak sekali mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan bansos, kaitannya dengan kebijakan fiskal, dan yang lain-lain. Maka kami juga ingin mengajukan permohonan yang sama, tapi karena sudah diajukan oleh pemohon 1, kami mendukung apa yang disampaikan oleh pemohon 1. Menanggapi permintaan pemohon untuk menghadirkan menteri di sidang sengketa Pilpres, Ketua MK Soehartoyo menegaskan, MK harus berhati-hati untuk menghindari irisan kepentingan. Ketua MK bilang, kalaupun dipanggil, keempat menteri bukan sebagai saksi atau ahli, tapi atas dasar kebutuhan mahkamah. Jika mahkamah harus membantu memanggil, nanti ada irisan-irisan dengan keberpihakan itu, jadi harus hati-hati. Kecuali memang mahkamah yang memerlukan dan kemudian ingin mendengar. Tapi bukan saksi atau ahli. Kalau saksi atau ahli nanti mahkamah yang harus hati-hati soal esensi keberpihakan itu. Tapi mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh mahkamah. Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan juga. Itu sangat tergantung juga dari pembahasan kami di rapat majelis hakim. Ya, nanti kalau dihadirkan juga mahkamah yang memerlukan, sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sidang di Mahkamah Konstitusi jadi jalur terakhir menyelesaikan PHPU yang dijamin undang-undang. Peristiwa ini harus jadi pembelajaran berdemokrasi dalam menghadapi sengketa pemilu. Hal ini jadi pembuktian bagi MK untuk mengembalikan kepercayaan publik setelah mantan Ketua MK Anwar Usman tersandung pelanggaran etik. Total ada 4 menteri yang diminta jadi saksi oleh tim hukum pasangan calon 01 dan juga 03 dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Mereka, saudara, ini diminta untuk memberikan keterangan soal masifnya penyaluran dana bansos jelang pencoblosan. Nah, ini dia nama yang diusulkan. Pertama adalah Menteri Sosial Tri Risma Harini, kemudian ada nama Menteri Keuangan Sri Mulyani. Baik Sri Mulyani juga Tri Risma Harini pernah diminta tanggapan soal bansos jelang pencoblosan saat rapat bersama DPR. Kemudian juga ada nama berikutnya adalah Mendak atau Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Iya, kemudian saudara, sidang gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi menjadi jalur akhir dalam penyelesaian sengketa pemilu 2024. Publik tak perlu ada ketegangan fisik, biarkan proses di MK yang berjalan. Sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi dijamin oleh undang-undang. Siapapun yang dihadirkan di sidang MK menjadi kewenangan Majelis Hakim. MK sebagai ujung tombak penjaga demokrasi akan memberikan putusan soal sengketa Pilpres yang bersifat final dan mengikat.
Putusan MK nanti yang dihasilkan bersifat final dan juga mengikat yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Tak perlu ada lagi ketegangan, perang urat saraf, bahkan adu fisik. Biarkan semua ini berproses di Mahkamah Konstitusi. Demikian catatan Kompas TV hari ini. Berita selanjutnya di Kompas Petang, tabrakan beruntun melibatkan 5 kendaraan terjadi di Jalan Alternatif Cibubur Cilengsi, Bogor, Jawa Barat.